Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, dosen pembimbing, Padani Aidil Rismayadi, yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Esa Faizal Gibran. Yang kedua ada Hasbi Asidik. Yang ketiga ada Kiki Lydia Koswara. Yang keempat ada Riza Ibrahim Setiadi. Dan yang kelima ada Fioni Monica. Kami akan mempresentasikan laporan tugas besar Sistem Informasi SMAS Pasundan 4 Bandung. Saya, Esa Faizal Gibran, perwakilan yang mengurusi bagian salah satunya adalah mengolah data wawancara, akan membawakan pembuka dari laporan tugas besar ini. Yang pertama, latar belakang. Mengapa kami memilih SMA Pasundan 4 Bandung? SMA Pasundan 4 Bandung merupakan sebuah sekolah menengah atas yang terletak di kota Bandung, merupakan institusi pendidikan yang aktif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada siswa dan orang tua. Namun, seperti banyak sekolah lainnya, menghadapi tantangan dalam proses registrasi dan absensi yang masih manual. SMA Pasundan 4 Bandung ini belum sama sekali menggunakan komputerisasi atau teknologi, sehingga proses registrasi dan absensi ini masih sepenuhnya dilakukan dengan fisik, yaitu hand to hand. Seperti perlu datang ke sekolah, perlu melihat papan pengumuman, dan lain sebagainya. Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan dan kerumitan dalam pengelolaan data siswa yang mempengaruhi efisiensi dan akurasi proses administrasi dan absensi. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, kami berencana memperkenalkan solusi teknologi berupa platform website untuk registrasi siswa dan aplikasi mobile untuk absensi. Selanjutnya, rumusan masalah yang didapat dari latar belakang yang kami pelajari. Pertama, ada bagaimana cara efektif untuk mengatasi masalah registrasi yang memakan waktu dan sumber daya yang signifikan di SMA Pasundan 4 Bandung. Kedua, bagaimana cara meningkatkan efisiensi dan akurasi proses absensi di SMA Pasundan 4 Bandung. Tiga, bagaimana cara mengintegrasikan sistem registrasi online dan aplikasi mobile absensi untuk memperkuat sistem administrasi sekolah secara keseluruhan. Dari rumusan masalah ini, kita menyusun tujuan untuk menjawab masalah yang dipaparkan sebelumnya. Yang pertama, menciptakan sistem registrasi yang efisien dan efektif untuk mempercepat proses pendaftaran siswa baru dan mengurangi beban administrasi di SMA Pasundan 4 Bandung. Kedua, meningkatkan akurasi dan kecepatan proses absensi melalui penggunaan aplikasi mobile yang dapat diakses oleh siswa dan staf sekolah. Ketiga, mengintegrasikan platform registrasi online dengan aplikasi mobile absensi untuk mengoptimalkan pengelolaan data dan meningkatkan efisiensi sistem administrasi sekolah secara keseluruhan. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, manfaat bagi penulis. Sebagai penulis, terlibat dalam proyek ini memberikan kesempatan untuk mengasah keterampilan desain dan pengembangan solusi teknologi. Hal ini dapat menjadi pengalaman berharga yang dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi. Yang kedua, manfaat bagi pembaca. Pembaca akan mendapat kemudahan dalam proses registrasi siswa dengan adanya platform website dan aplikasi mobile. Mereka dapat mendaftar secara online dengan cepat dan mudah, menghemat waktu dan tenaga. Kedua, pembaca juga akan merasakan manfaat dari sistem absensi yang terkomputerisasi. Pelacakan kehadiran siswa menjadi lebih akurat dan laporan kehadiran yang diberikan kepada orang tua dan staf sekolah menjadi lebih terpercaya. Yang ketiga, manfaat bagi institusi. SMA Pasundan 4 Bandung akan mengalami peningkatan efisiensi dalam proses administrasi. Dengan adopsi solusi teknologi, kesalahan dan keterlambatan dalam pengumpulan data siswa dapat dikurangi secara signifikan. Yang kedua, institusi akan memiliki database siswa yang terintegrasi dan terstruktur dengan baik. Ini akan memudahkan pengelolaan informasi siswa dan mempercepat proses pengambilan keputusan yang terhubung dengan perkembangan pendidikan.
Dalam jangka panjang, institusi dapat meningkatkan reputasi sebagai lembaga pendidikan yang berinovasi dan progresif. Ini dapat menarik minat calon siswa dan memperkuat posisi SMA Pasundan 4 Bandung di komunitas pendidikan. Selanjutnya, selain manfaat, saya akan membahas ruang lingkup penelitiannya, di mana dalam penelitian sistem informasi SMA Pasundan 4 Bandung ini, yang pertama, hanya registrasi siswa baru pada awal tahun ajaran baru. Jadi daftar ulang atau registrasi di kelas 2 dan kelas 3 tidak dicantumkan. Kedua, alur atau proses dari awal pendaftaran sampai info penerimaan. Jadi, registrasi siswa baru dijelaskan dari awal pendaftar ingin mendaftar sampai nanti diterima. Tiga, alur atau proses absensi dari awal masuk hingga pulang dan absensi di tiap pergantian pelajaran. 4. Macam-macam dokumen dan pengajuan. Kelima, fasilitas alat yang digunakan. Dan yang keenam, sistem laporan data informasi. Saya Kiki Lydia Kuswara yang mendapatkan tugas yaitu bagian wawancara registrasi SMA Pasundan 4 Bandung. Dalam mewawancarai narasumber, kami memberikan beberapa pertanyaan dan mendapatkan jawaban dari narasumber terkait registrasi. Untuk pertanyaan pertama yaitu, apakah sistem pendaftaran di sekolah ini dilakukan offline? Narasumber menjawab, ya offline, secara garis besar dengan offline dan manual. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apakah proses administrasi di bagian TU telah terkomputerisasi? Narasumber menjawab, saat ini belum, masih manual dengan dicatat. Setelah dicatat, akan di-entry ke sistem seperti Excel, sehingga di akhir bulan atau tahun akan dilakukan rekapitulasi, jadi belum menggunakan sistem khusus. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana alur pendaftaran di SMA Pasundan 4? Narasumber menjawab, alur pendaftaran kami masih manual dan tidak digitalisasi karena infrastruktur masih belum siap. Seperti internet sendiri masih di satu titik yaitu di ruang kepala sekolah. Dari segi web pun belum ada. Saat ini kami masih melalui jaringan WA. Masih berbentuk manual IT-nya yaitu berbasis Google Drive. Selanjutnya pertanyaan keempat. Apa saja persyaratan yang harus disiapkan calon siswa saat mendaftar? Narasumber menjawab, persyaratan pertama yaitu ijazah, SMP, kartu keluarga, KTP orang tua, akta kelahiran, dan surat laporan perilaku baik sebagai opsional dan fotokopi kedua orang tua. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Apakah ada persyaratan khusus yang perlu dipenuhi calon siswa? Narasumber menjawab, tentu ada untuk pendaftaran khusus seperti anak jalur KETM, di mana perlu terdata tercantum pada DTKS atau data terpadu Kementerian Sosial. Untuk pendaftaran sendiri terdapat biaya karena kebanyakan guru pun tidak digaji pemerintah, namun melalui kemandirian sekolah. Selanjutnya, pertanyaan keenam. Apa saja yang termasuk sistem pendaftaran seperti mencakup seleksi atau tes tertentu? Narasumber menjawab, untuk saat ini seleksi awal akan dilakukan tes. Melaksanakan tes awal agar dapat dilakukan pemetaan siswa berdasarkan hasil tes, mana yang masuk ke IPA dan IPS. Selain dari hasil tes atau kemampuan siswa, dilihat juga dari hasil wawancara orang tua dari calon siswa yang akan menjadi pertimbangan. Selanjutnya, pertanyaan ketujuh. Bagaimana langkah-langkah yang diikuti dalam proses registrasi siswa? Narasumber menjawab, mekanismenya pendaftar datang ke ruang pendaftaran dan diterima oleh bagian informasi. Bagian informasi akan menerangkan pihak SMA Pasundan 4 Bandung terhadap pendaftar. Setelah itu, pengisian data oleh pendaftar atau pendaftaran. Jika setelah penjelasan oleh bagian informasi, pendaftar setuju dan berminat mendaftar, informasi akan mengarahkan ke bagian pendaftaran. Setelah pendaftaran, akan dihubungi bagian administrasi untuk menyelesaikan proses pendaftaran, di mana sebesar 200.000 itu sudah dibeli formulir dan lain-lain. Untuk KETM pun sama, hanya berbeda di biaya operasional. Setelah itu, data yang sebelumnya telah diisi, pendaftar akan melakukan tes dan orang tua melakukan wawancara dengan pihak sekolah, agar pihak SMA mengetahui jenjang karir pendaftar saat SMP
dengan pegangan buku informasi siswa serta menyesuaikan data yang telah diisi oleh pendaftar dengan data asli si pendaftar saat SMP. Selanjutnya, pertanyaan ke-8. Kapan batas waktu siswa mengirimkan dokumen yang diperlukan saat pendaftaran? Narasumber menjawab, dalam kurun waktu 1 minggu, orang tua mengisi formulir di rumah, kemudian melengkapi persyaratan, lalu dikembalikan ke sekolah, dan lalu diberikan jadwal wawancara. Selanjutnya, pertanyaan ke-9. Di manakah pemberitahuan penerimaan bahwa calon siswa diterima atau tidak? Narasumber menjawab, terdapat batas waktu tertentu untuk pengumumannya. Tidak lama dari waktu masuk, untuk siswa mengetahui hasil penerimaan, siswa perlu datang ke sekolah. Namun, kami sendiri sedang mencoba menyiapkan web jika sudah aktif dan siap dilihat dari web. Namun, kami memang kekurangan tim IT. Kami sangat membuka bantuan dalam pengembangan IT. Selanjutnya, pertanyaan ke-10. Bagaimana cara SMA Pasundan 4 jika ada masalah atau kesalahan data? Narasumber menjawab, kesalahan mungkin dapat terjadi di proses penginputan data karena masih manual. Kemudian, kami perbaiki saat di tahap komputerisasi seperti di Excel dan lain-lain. Tahapannya sendiri ada 2, yaitu ada yang melalui di Dapodik, langsung diperbaiki dengan menitik beratkan pada data yang akurat, berdasarkan data asli di Duscapil, sekolah asal, dan lain-lain. Selanjutnya, pertanyaan ke-11. Untuk memperbaiki kesalahan data, kemanakah siswa harus pergi? Narasumber menjawab, dengan menemui operator, lalu operator akan menjadi perantara dengan Dapodik atau pusat. Selanjutnya, pertanyaan ke-12. Secara garis besar, bagaimana proses pendaftaran secara manual tersebut ya Pak? Narasumber menjawab, orang tua datang ke sekolah, setelah datang ke sekolah menuju informasi, nanti informasi akan menyampaikan beberapa pembiayaan dan apa saja persyaratannya. Jika oke, selanjutnya calon siswa akan datang dengan biaya yang diperlukan. Setelah pembayaran dilakukan, siswa akan menerima map. Setelah siswa memenuhi syarat pendaftaran atau data-data, map akan dikembalikan ke sekolah. Lalu calon siswa menunggu tes awal nanti dan wawancara. Lalu hasilnya dapat dilihat di papan pengumuman sekolah. Selanjutnya, pertanyaan ke-13. Bagaimana pendapat Bapak mengenai sistem saat ini yang sudah ada? Apa ada yang bisa ditingkatkan atau ditambahkan? Narasumber menjawab, belum ada secara garis besar. Namun, kami pasti memiliki harapan untuk ditingkatkan menjadi sistematis. Namun, utamanya kami berharap komunikasi antara sekolah dan tiap orang tua bisa terjalin lebih baik dari segala sisi. Selanjutnya, pertanyaan ke-14. Apakah ada harapan lanjutan mengenai pengelolaan keuangan, inventaris, dan lain-lain agar menjadi terkomputerisasi? Narasumber menjawab, kami terbuka terhadap setiap ide yang kalian miliki. Contohnya, kami perlu aplikasi agar orang tua siswa dapat mengecek secara sistematis apakah anaknya masuk atau tidak. Jadi, harapan awalnya atau dasarnya adalah absensi. Jika sudah efektif, maka tidak menutup kemungkinan untuk bagian lainnya. Bisa dengan mengajukan ke pihak sekolah langsung inovasinya. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Oke baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hasbi Asyidik. Saya akan menjelaskan pada bagian wawancara absensi. Pertanyaan pertama, bagaimana proses absensi siswa di SMA Pasundan 4? Di sini dijawab oleh pihak SMA Pasundan 4 itu bahwa absensi ini masih secara manual. Dan absensi ini dilakukan pada saat pembelajaran yang dimana itu di kelas gitu. Yang kedua, jadi apakah setiap pergantian guru dilakukan absen ulang? Untuk jawaban pertanyaan yang kedua ini, ya tentu absen itu dilakukan secara pergantian guru juga. Jadi di absen terus berulang-ulang gitu. Yang ketiga, apakah absensi ini dapat diakses oleh orang tua? Bisa, tetapi orang tua tersebut harus mendatangi sekolah SMA Pasundan 4 tersebut. Yang keempat, kapan absensi tepatnya dilakukan? Absensi tepatnya dilakukan itu pada saat pembelajaran mata pelajaran yang akan dijalani gitu. Jadi pada setiap pergantian guru
absensi itu terus-terusan berulang-ulang gitu untuk mengabsen siswa tersebut. Yang kelima, di mana tempat pengabsenan. Di situ tempatnya itu tepatnya di dalam kelas gitu. Yang keenam, apakah Bapak memiliki harapan atau keinginan dari sistem yang sudah ada saat ini? Nah, untuk jawaban yang keenam itu pihak SMA Pasundan 4 itu ingin mempunyai harapan bahwa absensi ini ingin secara terkomputerisasi atau secara teknologi gitu. Nah, jadi pihak SMA Pasundan 4 itu ingin membuat sebuah fingerprint gitu, finger untuk kehadiran siswa tersebut. Yang ketujuh, bagaimana konsep pengabsenan yang diharapkan? Untuk konsep pengabsenan yang diharapkan itu seperti jawaban dari pihak SMA Pasundan 4 itu menggunakan sistem yaitu fingerprint gitu. Nah, jadi pada saat ingin masuk pembelajaran, para siswa itu melakukan absensi terlebih dahulu, dan pada saat pulang juga mereka melakukan absensi terlebih dahulu pada sistem fingerprint tersebut. Nah, yang kedelapan, jika absensi digital ini sudah terkomputerisasi, apakah ingin ada dokumentasi atau bukti untuk kehadiran siswa? Jawaban dari pihak SMA Pasundan 4 itu, ya, mereka ingin ada sebuah dokumentasi atau bukti untuk kehadiran siswa agar bisa diketahui oleh orang tua siswa tersebut. Yang kesembilan, yang terakhir, apa saja format untuk absensi yang diinginkan? Pada jawaban pihak SMA Pasundan 4, jawaban yang diberikan itu seperti nama, terus kalau misalkan di perkuliahan itu ada nomor induk mahasiswa, kalau misalkan di SMA itu nomor induk siswanya gitu, NIS kalau tidak salah. Nah, lalu selanjutnya itu ada kelas dan jurusan gitu. Yang terakhir itu ada dokumentasi untuk kehadiran siswa tersebut untuk buktinya gitu agar bisa diketahui oleh orang tua tersebut. Oke, selanjutnya ada data umum SMA Pasundan 4 Bandung. SMA Pasundan 4 Bandung ini berdiri pada tanggal 18 Mei tahun 1981, yang sekarang sudah berdiri sekitar 41 sampai 42 tahunan. Nah, untuk alamatnya itu ada di Gang Pelita, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 11, Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, dan berada di Kota Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 40213. Nah, untuk tahun sekarang, kepala sekolahnya itu adalah Bapak Ali SPD. Nah, untuk terkait visi dan misi dari sekolah SMA Pasundan 4 tersebut, visinya itu terselenggaranya layanan prima pendidikan di sekolah untuk membentuk peserta didik yang unggul dalam prestasi, berwawasan global, berbudi pekerti luhur, dilandasi nilai-nilai religi. Untuk misinya itu ada 7. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan bermakna. Yang kedua itu meningkatkan kualitas pembinaan dan latihan ekstrakurikuler. Yang ketiga, menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada warga sekolah. Yang keempat itu ada mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya untuk pengembangan lebih lanjut secara optimal. Yang kelima, pembentukan karakter peserta didik untuk menumbuhkan nilai-nilai religi, patriotis, sportivitas, dan kepekaan sosial. Yang keenam, itu menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama. Dan yang ketujuh itu yang terakhir, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan stakeholders. Oke. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem yang sedang berjalan pada sekolah SMA Pasundan tersebut. Di sini sistem yang berjalan pada sekolah SMA tersebut mengenai registrasi atau pendaftaran. Nah, dalam pendaftaran ini, seorang orang tua calon siswa SMA Pasundan 4 tersebut harus mendatangi sekolah SMA Pasundan 4 tersebut pada alamat yang sudah diberikan, yaitu di Gang Pelita, Jalan Jenderal Sudirman nomor 11. Nah, setelah orang tua mendatangi sekolah tersebut, orang tua tersebut itu
menghadap kepada menuju bagian informasi. Setelah itu, bagian informasi tersebut akan menjelaskan profil sekolah SMA Pasundan 4 Bandung yang tahun berdirinya, visi dan misinya gitu, dan segala macamnya untuk pendaftaran tersebut. Dan sekaligus proses pendaftarannya juga. Nah, setelah penjelasan tersebut, para bagian informasi itu akan menjelaskan mengenai persyaratan dan pembiayaan yang ada di sekolah SMA Pasundan 4 tersebut. Setelah itu, membayar biaya administrasi untuk pendaftaran tersebut, karena di situ ada formulir yang harus diisi dengan seperti nama identitas siswa, lalu identitas orang tua, lalu gaji orang tua selama sebulan atau setahun dan lain-lainnya sebagainya gitu. Lanjut, setelah pembiayaan membayar biaya administrasi, pihak bagian informasi akan memberi formulir pendaftaran, lalu memberi map untuk pemberkasan. Nah, setelah itu lanjut kepada mengisi formulir pendaftaran. Nah, para orang tua calon siswa SMA Pasundan 4 tersebut harus melakukan pengisian pendaftaran pada formulir yang sudah diberikan dengan map pemberkasan yang sudah diberikan juga. Lanjut, lalu memenuhi pemberkasan, yaitu seperti kalau misalkan ada orang tua yang kurang mampu, itu harus ada SKTM. Lalu surat-surat dokumentasi yang emang sangat diperlukan gitu. Nah, selanjutnya, nah, untuk memenuhi pemberkasan tersebut itu ada ijazah SMP, kartu keluarga, KTP orang tua, akte lahir calon siswa tersebut. Lalu itu ada kalau misalkan yang seperti yang saya sebutkan seperti tadi, itu ada SKTM atau bagi yang punya SKTM gitu. Lanjut, setelah itu mengumpulkan formulir dan map pemberkasan. Nah, setelah pendaftaran itu setelah diisi sepenuhnya dan persyaratan juga setelah memenuhi, baru formulir tersebut diberikan kepada pihak SMA Pasundan 4. Nah, setelah pengumpulan berkas tersebut, formulir dan pemberkasan, itu akan divalidasi data oleh pihak SMA Pasundan 4 tersebut. Nah, kalau misalkan ada yang kurang mengenai data tersebut atau ada yang tidak sesuai, maka itu akan kembali lagi kepada proses pemenuhan syarat. Nah, jika sudah memenuhi syarat, maka akan mendata pendaftar yang sudah valid datanya. Di situ akan melanjutkan untuk memberikan jadwal, yaitu jadwal tes dan jadwal wawancara. Lanjut, pada saat pemberian jadwal, itu jadwal tersebut akan dipasang pada papan pengumuman. Nah, setelah memasang jadwal di papan pengumuman, di situ lalu melanjutkan memeriksa jadwal di papan pengumuman. Setelah itu, setelah sudah melihat jadwal pada yang sudah diberikan jadwalnya, seperti jadwal tesnya atau jadwal wawancara. Nah, itu setelah melihat lalu melaksanakannya pada jadwal yang sudah tertera. Setelah melaksanakan jadwal tes dan wawancara tersebut, pihak dari SMA Pasundan tersebut pada bagian informasi itu akan memeriksa hasil tes dan wawancara tersebut. Setelah itu, pada bagian informasi pihak SMA Pasundan 4 tersebut akan mendata hasil tes dan wawancara. Setelah itu mendata penerimaan. Setelah mendata penerimaan, barulah membuat informasi penerimaan tersebut pada papan pengumuman yang telah dipasang. Selanjutnya mengecek penerimaan. Setelah melanjutkan cek penerimaan, orang tua calon siswa SMA Pasundan 4 tersebut akan diberikan sebuah pengumuman bahwa calon siswa tersebut itu diterima atau ditolak gitu. Kalau misalkan diterima, itu harus melengkapi administrasi dari pemberkasan lanjutan.
Nah, setelah melengkapi administrasi dan pemberkasan, barulah berlanjut kepada menerima berkas dan melakukan pendataan. Setelah itu membuat laporan PPDB, lalu mereka akan diberikan suatu jadwal untuk masuk sekolahnya itu kapan gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem yang sedang berjalan pada absensi. Sistem yang sedang berjalan pada absensi di sekolah SMA Pesanan 4 Bandung ini masih terbilang manual. Nah, untuk sistemnya itu siswa pada saat datang ke sekolah itu sekretaris mengecek surat apakah ada siswa yang izin atau sakit gitu. Nah, setelah masuk pada kelas, pada saat masuk kelas, sekretaris tersebut mendata absen masuk, apakah ada yang alfa juga, apakah ada yang berapa yang hadir, siapa yang alfa dan sakit dan sebagainya. Nah, setelah itu menginfokan absen masuk, lalu merekap data. Setelah merekap data, memberikan info absen. Setelah memberikan info absen, itu memberikan info absen itu pada sebuah catatan yang sudah ada di kelas masing-masing. Itu seperti absensi harian. Nah, siapa yang alfa dan sakitnya gitu. Nah, lanjut melakukan absen mata pelajaran. Nah, di sini juga absen mata pelajaran itu sesuai pelajarannya masing-masing. Jadi setiap pelajaran masing-masing itu ada absen terus-terusan gitu. Seperti misalkan sekarang itu pelajaran matematika. Nah, akan diabsen oleh guru matematikanya. Setelah itu sesi yang kedua itu pelajaran fisika. Nah, itu akan diabsensi ulang oleh guru pelajaran fisika. Seperti itu. Setelah itu mereka absen mapel atau mata pelajaran. Setelah merekap itu akan memberikan info absen mata pelajaran. Setelah memberikan info absen mata pelajaran, lalu sekretaris mendata absen pulang, seperti apakah ada yang izin pada pertengahan sesi kah, atau ada yang sakit pada pelajaran ini kah, dan sebagainya. Lalu setelah itu menginfokan absen pulang, siapa yang pulang terlebih dahulu, siapa yang masih menetap di kelas gitu. Nah, setelah menginfokan absen ulang, maka akan divalidasi absensinya. Validasi apakah ini benar atau tidak gitu. Nah, setelah validasi absensi, maka akan dibuatlah laporan absensi secara per bulan ataupun per hari gitu. Nah, begitulah untuk sistem yang sedang berjalan pada tahap pendaftaran dan pada sistem absensi di SMA Pasundan 4 tersebut. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Kiki Dia Kuswara yang mendapatkan tugas yaitu menganalisis kebutuhan fungsional. Terdapat user story sebagai berikut. Sebagai sekolah, kami menginginkan sistem registrasi dan absensi siswa yang efisien dan untuk menyederhanakan proses administrasi dan memastikan pencatatan yang akurat. Untuk prioritas yang paling tinggi yaitu, pertama, sistem harus memungkinkan siswa baru mendaftar dengan menyediakan informasi pribadi, data keluarga, dan riwayat pendidikan sebelumnya. Untuk yang kedua, sistem harus memungkinkan guru mencatat kehadiran siswa secara harian, termasuk absen pagi dan absen sore. Yang ketiga yaitu, sistem harus mengirimkan notifikasi kepada orang tua atau wali siswa mengenai kehadiran anak mereka, termasuk apakah mereka telah tiba di sekolah atau absen. Selanjutnya yang keempat, sistem harus memastikan akurasi dan integritas data siswa, mencegah modifikasi yang tidak sah. Terdapat medium priority. Yang pertama, sistem harus memungkinkan siswa mengunggah dokumen penting seperti kartu identitas dan ijazah. Yang kedua, sistem harus memberikan opsi untuk mencatat keterlambatan dan izin tidak masuk bagi siswa yang membutuhkannya. Selanjutnya yang ketiga, sistem harus mengirimkan notifikasi kepada orang tua tentang pembaruan penting sekolah,
seperti perubahan jadwal atau acara mendatang. Selanjutnya yang keempat, sistem harus menjaga privasi dan keamanan data, mematuhi peraturan yang berlaku dan melindungi informasi yang sensitif. Terdapat low priority. Yang pertama, sistem harus mendukung verifikasi data siswa yang terdaftar oleh staf sekolah. Selanjutnya yang kedua, sistem harus menghasilkan laporan absensi untuk pemantauan dan analisis secara teratur. Yang ketiga, sistem harus memungkinkan orang tua mengajukan izin atau memberitahu sekolah tentang ketidakhadiran anak mereka melalui sistem. Yang keempat, sistem harus memiliki mekanisme cadangan dan pemulihan untuk mencegah kehilangan data dalam situasi masalah teknis. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama dari segi performance, tentu diperlukan di mana sistem harus memberikan respon yang cepat dan efisien. Di mana hal tersebut meliputi registrasi dan absensi siswanya sendiri, mengoptimalkan kode untuk meminimalkan waktu respon dan mempercepat pemrosesan data, dan menggunakan teknologi terkini seperti caching untuk meningkatkan kinerja. Yang kedua, ada interface atau usability, di mana antarmuka pengguna harus intuitif dan mudah digunakan. Hal tersebut mencakup seluruh sistem administrasi, mendesain antarmuka yang user-friendly dan tampilan yang jelas, ikon yang bermakna, dan navigasi yang intuitif. Lalu menyediakan panduan pengguna yang jelas dan sederhana untuk membantu pengguna dalam mengoperasikan sistem. Yang ketiga adalah security, di mana hal ini diperlukan untuk melindungi data siswa dari akses tidak sah dan memastikan kerahasiaan data. Hal ini berfokus pada sistem administrasi dengan menerapkan autentikasi pengguna dengan username dan password untuk mengamankan akses ke sistem. Menggunakan enkripsi data seperti SSL atau TLS untuk melindungi data saat dipindahkan melalui jaringan. Yang keempat ada reliability, di mana sistem harus beroperasi tanpa gangguan atau kegagalan yang berarti dan mampu memulihkan diri jika terjadi kegagalan. Pada registrasi dan absensi siswa tentunya, di mana melakukan pemantauan dan perawatan rutin untuk memastikan ketersediaan sistem. Mengimplementasikan mekanisme pemulihan yang cepat seperti redundansi server dan cadangan data yang teratur. Yang kelima, safety, yaitu melindungi siswa dengan menerapkan kebijakan keamanan yang sesuai, di mana berfokus pada sistem administrasi. Kedua, memastikan kepatuhan terhadap kebijaksanaan privasi dan perlindungan data siswa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu, menjaga keamanan fisik di lokasi penyimpanan data, seperti pengendalian akses fisik dan keamanan ruangan. Dari analisis fungsional dan non-fungsional, kita bisa menggambarkan gambaran umum sistemnya, di mana ada input, data processing, dan output. Input di mana pengguna menggunakan sistem itu sendiri, bisa pendaftar ataupun siswa, tergantung apa yang digunakannya. Misal, jika pendaftaran atau registrasi, pengguna perlu menggunakan komputer, mengakses internet, dan masuk ke web SMA Pasundan 4 Bandung. Nanti, proses pendaftaran yang mereka lakukan di web, datanya akan tersimpan di database untuk dicek dan divalidasi oleh pihak sekolah. Adapun pengguna untuk siswa ataupun guru di sisi absensi, mereka menggunakan aplikasi mobile, di mana nanti aplikasi tersebut menggunakan internet, dan di aplikasi tersebut semua data absensi, baik itu penginputan, pengajuan absen, ataupun cek absensi, tersimpan di database. Untuk registrasi, pengguna dapat menggunakan web baik di PC maupun di HP. Untuk absensi, pengguna menggunakan mobile app di smartphone.
Semua data disimpan di database. Use case diagram. Yang pertama yaitu use case tahap registrasi, di mana aktornya ada pendaftar, bagian informasi, panitia PPDB, staf TU. Use case-nya ada dashboard, pendaftaran siswa baru, lihat jadwal, lihat hasil, pemberkasan, kelola dashboard, cek data siswa, laporan PPDB, kelola data jadwal, kelola data siswa, hasil tes, hasil wawancara, informasi penerimaan, verifikasi data, dan cetak laporan. Yang pertama, dashboard. Pendaftar saat memasuki web kita atau web SMA Sistem Informasi SMA Pasundan 4 Bandung, mereka akan ditampilkan dashboard umum tanpa perlu login ataupun registrasi. Nanti di dashboard ada info mengenai PPDB dan profil sekolah. Jika pendaftar tertarik, pendaftar dapat melakukan use case pendaftaran siswa baru. Nantinya, pendaftar akan dimintai data-data sesuai persyaratan sekolah. Data diri di mana meminta kakak, fotokopi KTP orang tua, ijazah, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, ada juga surat kelakuan baik yang sifatnya opsional. Bisa ada, bisa tidak. Lalu, bisa juga mengedit data yang sudah diinputkan ataupun melakukan batal registrasi jika tidak ingin melanjutkan pendaftaran siswa baru. Jika sudah mengisi data, maka pendaftar diwajibkan membayar biaya administrasi yang nantinya mereka mendapat kwitansi dan juga bukti perlu dikirimkan. Setelah pendaftaran selesai, maka pendaftar dapat login dengan informasi yang dipakai di pendaftaran siswa baru, seperti username dan password. Nantinya, panitia PPDB akan menerima data siswa, di mana dia pun bisa melihat atau mengolah data siswa. Bagian staf TU akan menerima data siswa tersebut dan melakukan use case verifikasi data. Jika data dari pendaftar valid, maka akan dimasukkan ke laporan PPDB, yaitu pendaftar. Jika sudah valid, panitia PPDB akan mengelola jadwal, yaitu jadwal tes dan jadwal wawancara. Dengan melakukan login terlebih dahulu sebagai panitia PPDB, dia akan bisa memasukkan kelola data jadwal. Setelah data jadwal dimasukkan, pendaftar yang sudah bisa login dapat lihat jadwal. Mereka pun tinggal mengikuti kapan jadwal tes dan kapan wawancara dilaksanakan. Nanti, setelah wawancara dilakukan, panitia PPDB akan memeriksanya dan meng-up hasil tesnya serta hasil wawancaranya. Dari hasil tes dan hasil wawancara akan diketahui informasi penerimaan. Informasi penerimaan ini akan masuk ke laporan PPDB perihal penerimaan. Bagian informasi dapat melihat atau mengecek data siswa. Dia pun bisa mengelola dashboard untuk menampilkan info penerimaan. Pendaftar yang sudah melakukan tes bisa login kembali dan melihat hasilnya. Jika diterima, pendaftar tinggal melakukan pelengkapan pemberkasan. Setelah lengkap, bagian informasi akan mengecek data siswa kembali dan memasukkan laporan PPDB akhir perihal penerimaan. Nantinya akan diproses oleh staf TU perihal laporan PPDB ini
untuk laporan full kepada pihak sekolah. Selanjutnya, use case diagram bagian absensi. Ada 5 aktor, siswa, fingerprint sebagai hardware, pengajar, orang tua siswa, staf TU. Di mana use case-nya ada absen utama, lembar kehadiranku, absensiku, pengajuan absen, input data absen, cek absen, rekap absen, cek absensi, keterangan absen, merekap absen, dan laporan absensi. Ketika siswa datang ke sekolah, dia diharuskan absen pada fingerprint. Ketika dia mau fingerprint tangannya, maka itu merupakan absen utama yang akan diproses oleh mesin fingerprintnya dan otomatis masuk ke lembar kehadiran. Di mana jika hadir tentu akan otomatis dihadirkan. Jika tidak, otomatis alpha. Karena keterangan lainnya akan menyusul nantinya. Para siswa dapat mengecek absen mereka dengan cara login. Akunnya ini sudah diberikan oleh pihak sekolah kepada siswa menggunakan NIS dan passwordnya sesuai dengan siswanya sendiri. Di absensiku, siswa dapat melihat atau mengecek absen-absen dia sebelumnya, baik itu absen utama maupun absen per pelajaran. Jika menurut mereka ada absen yang tidak cocok atau mereka alpha namun sebenarnya tidak, mereka dapat mengajukan surat pengajuan absen, di mana pada pengajuan absen ini mereka diperlukan untuk mengupload surat izin dan surat sakit yang nantinya akan divalidasi oleh sistem. Selanjutnya, dari sisi pengajar sendiri, dia dapat melakukan absensi tiap pergantian jam pelajaran. Jadi misal guru matematika masuk, dia absen, lalu selanjutnya guru IPA masuk, maka guru IPA akan absen juga melalui sistem informasi ini. Pertama, pengajar akan input data absen, di mana dia harus memasukkan kelas dan mata pelajaran yang ingin dia inputkan absennya. Nanti akan muncul nama-nama siswanya, dia pun bisa melakukan input absensi. Selain itu, dia juga bisa mengecek absensi yang telah dia lakukan. Dia bisa mengedit absen itu sendiri, didukung dengan surat izin atau surat sakit yang diberikan oleh siswa. Jika valid, mereka juga bisa melihat apakah surat izin atau surat sakitnya sudah valid atau belum. Selain daripada input dan cek, pengajar juga dapat melakukan rekap absensi, di mana nantinya setiap harian, bulanan, dan semester atau berdasarkan periode tersebut, pengajar bisa memilih apa mau melihat harian dari kelas dan mata pelajaran yang mereka ajar, atau bulanan ataupun semester. Selanjutnya, dari orang tua siswa. Orang tua siswa bisa melakukan cek absensi, di mana cek absensi ini mereka login dengan akun yang sama dengan anak mereka atau siswa. Yang membedakan adalah di sisi usernya saja. Nanti ketika orang tua login, dia dapat tahu di cek absensi ini apakah siswanya terdaftar hadir atau tidak, atau sakit ataupun izin. Selain daripada itu, orang tua siswa juga bisa melakukan keterangan absen, bila mana memang siswanya tidak bisa hadir ke sekolah karena sakit atau izin, namun tidak sempat untuk melakukan pengajuan absen. Sama seperti siswa, orang tua siswa juga memberikan surat izin dan surat sakit yang nantinya akan divalidasi. Terakhir, staf TU. Staf TU ini yang melakukan rekap absensi. Nantinya juga akan menginputkan rekap absensi untuk dilihat oleh guru-guru. Staf TU ini juga mengambil data absensi tersebut lalu melakukan laporan absensi bulanan atau tahunan untuk mengecek siswa-siswa SMA Pasundan 4 Bandung.
Oke baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hasbi Asidik. Saya akan menjelaskan pada bagian activity diagram. Nah, yang pertama itu ada activity diagram pada registrasi atau pendaftaran. Nah, di sini activity diagram ini sebuah konsep atau sebuah rancangan yang akan kita berikan kepada SMA Pasundan 4 Bandung yang akan pendaftaran atau registrasi tersebut secara terkomputerisasi, dan ini adalah sebuah konsep secara terkomputerisasinya yang telah kita buat. Oke, di sini untuk tahap registrasi itu calon atau user gitu. Calon siswa SMA Pasundan 4 atau user mengakses PPDB tersebut, mengakses web PPDB. Setelah itu memilih halaman registrasi. Tetapi sebelum memilih halaman registrasi itu ada yang namanya dashboard atau halaman utama. Nah, setelah itu ada memilih halaman registrasi. Setelah memilih halaman registrasi, di situ menampilkan halaman registrasi yang harus menginputkan username, password, nomor HP, email, dan sebagainya. Lalu setelah itu akan memvalidasi data apakah akun ini sudah ada atau tidak. Jika sudah ada, maka akan menginputkan kembali username password yang sudah ada. Kalau misalkan tidak ada, maka akan berlanjut kepada bahwa registrasi tersebut sudah disimpan gitu akunnya. Nah, setelah itu maka masuklah kepada bagian halaman login. Nah, yang kedua ini di tahap login. Nah, pada saat login itu kita harus mengakses WPPDB sebagai user gitu. Nah, setelah itu kita menampilkan halaman login atau memilih halaman login gitu. Nah, setelah itu kita menginput username, password, email, dan nomor telepon yang sudah kita buat. Setelah itu akan divalidasi lagi data akunnya. Jika tidak sesuai, maka akan kembali lagi pada halaman registrasi. Jika validasi data akunnya sesuai, maka akan berlanjut pada dashboard atau halaman tersebut, halaman utamanya. Oke, lanjut. Pada pendaftaran siswa baru, di sini pendaftar itu selalu harus mengakses WPPDB dulu terlebih dahulu. Barulah di situ akan menampilkan seperti halaman utama, lalu di situ harus login, atau jika tidak ada akun maka harus registrasi terlebih dahulu. Jika sudah ada akun maka kita harus login. Nah, pada saat menampilkan halaman utama lagi, maka kita akan mengklik profile pada tampilan yang disediakan. Baru di situ ada klik informasi mengenai PPDB sekolah dan menampilkannya gitu. Lalu setelah itu maka akan masuk pada pendaftaran siswa baru. Di situ pendaftaran siswa baru ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi seperti input data diri, input surat kelakuan baik, dan untuk bisa mengedit data juga. Apakah itu ada yang salah seperti tipe ataupun yang tidak sesuai gitu, atau ada yang harus diganti gitu. Setelah itu menampilkan kwitansi pendaftaran bahwa pendaftar tersebut sudah melakukan registrasi. Selanjutnya tahap pemberkasan dan tahap untuk melihat jadwal. Nah, pendaftar itu mengakses WPPDB, lalu kemudian login. Setelah login, maka akan ada sebuah pemberkasan. Nah, di situ pemberkasan itu seperti tadi, seperti harus kita memasuki kartu keluarga, KTP orang tua, dan sebagainya. Setelah itu, maka akan diberikan sebuah jadwal dan kita pun bisa melihat jadwal tersebut pada web tersebut. Nah, di situ ada jadwal mengenai jadwal wawancara dan jadwal tesnya. Setelah itu, maka akan ada setelah melaksanakan sebuah tes wawancara dan tes akademik gitu. Nah, maka di sini pendaftar tersebut pada web tersebut bisa melihat tes tersebut, apakah tesnya berjalan dengan baik atau seperti apa gitu. Nah, untuk yang pertama itu pendaftar mengakses WPPDB, lalu kemudian login. Setelah login kita ada namanya lihat tes. Nah,
di situ ada dua bagian, yaitu tes wawancara dan tes akademik. Selanjutnya itu ada di tahap kelola dashboard. Untuk tahap kelola dashboard ini dilakukan oleh pihak SMA Pasundan 4. Nah, di sini itu pada bagian informasi mengakses web PPDB, lalu login pada sistem yang sudah disediakan. Setelah login, apakah itu akan validasi data, apakah itu sesuai atau tidak gitu untuk akun, password, dan lain-lainnya. Nah, setelah login itu akan menampilkan sebuah dashboard. Di situ bagian informasi tersebut bisa mengelola dashboard, apakah ada yang harus diubah, ditambahkan, ataupun dihilangkan. Nah, selanjutnya ada tahap cek data siswa. Di sini pada bagian informasi, pihak SMA Pasundan 4 dapat mengecek data siswa. Yang pertama, bagian informasi tersebut harus mengakses web PPDB. Selanjutnya akan muncul login pada sistem yang dijalankan. Setelah login, jika akunnya sesuai, maka langsung akan menampilkan sebuah dashboard. Nah, di situ ada bagian cek data siswa. Setelah cek data siswa itu melaporkan hasil PPDB-nya. Laporan PPDB mengenai pendaftaran dan penerimaan. Tahap verifikasi data. Nah, tahap verifikasi data itu oleh pihak staf TU Pasundan 4. Nah, staf TU tersebut mengakses web PPDB, lalu login. Setelah itu akan menampilkan sebuah dashboard. Lalu setelah menampilkan dashboard, barulah kita cek data siswa gitu. Setelah cek data siswa, kita verifikasi data gitu, apakah sesuai atau tidak gitu. Nah, selanjutnya ada tahap kelola data dan tahap kelola jadwal, yang mana itu dilakukan oleh panitia PPDB yang ada di SMA Pasundan 4 Bandung. Nah, yang pertama, panitia PPDB tersebut mengakses web PPDB. Lalu panitia PPDB tersebut login pada sistem yang sudah dijalankan. Nah, setelah login, maka akan menampilkan dashboard. Setelah menampilkan dashboard tersebut, maka itu langsung klik kelola data siswa. Nah, setelah kelola data siswa, baru di situ kelola data jadwal juga. Nah, kelola data siswa itu seperti ada pendaftar siapa saja, lalu kelola data jadwal itu seperti jadwal untuk wawancara dan jadwal tes. Setelah itu, selanjutnya mengenai tahap informasi hasil, yang dimana ini akan dilakukan oleh panitia PPDB yang ada di SMA Pasundan 4 Bandung. Nah, panitia PPDB tersebut mengakses web PPDB lalu login. Setelah login menampilkan dashboard. Setelah menampilkan dashboard, itu menginput informasi hasil wawancara dan hasil tesnya. Nah, setelah itu informasi penerimaan. Di situ informasi penerimaan apakah pada saat pada informasi hasil tesnya itu sesuai atau tidak. Jika sesuai, maka informasi penerimaan tersebut akan dinyatakan lulus seleksi itu. Kalau misalkan tidak, maka akan seperti penolakan. Ada pada tahap laporan PPDB dan tahap informasi penerimaan. Nah, tahap ini dilakukan oleh bagian informasi dan staf TU pada SMA Pasundan 4. Nah, pada bagian informasi itu melaporkan laporan PPDB, yaitu yang ada dua bagian, yaitu pendaftaran dan penerimaan. Nah, setelah itu staf TU menerima laporan tersebut. Setelah menerima laporan tersebut, mengakses web PPDB, lalu setelah mengakses maka harus login. Nah, setelah login, staf TU tersebut lalu mencetak laporan yang sudah diberikan oleh bagian informasi. Nah, setelah mencetak, barulah diinformasikan mengenai penerimaan. Oke, nah itulah activity diagram pada sebuah registrasi atau pendaftaran. Nah, untuk selanjutnya kita akan pada activity diagram mengenai absensi.
Nah, oke. Di sini ada tahap absen utama dan tahap lembar kehadiran. Nah, yang dilakukan oleh siswa. Nah, pertama-tama siswa itu melakukan absensi pada sistem fingerprint yang sudah dijelaskan pada awal. Setelah absen, itu akan membuka lembar kehadiran yang dimana itu ada sakit, izin, dan alfa. Lalu, di sini ada tahap melihat absensi. Siswa tersebut bisa melihat absensi. Nah, siswa tersebut mengakses web kehadiran, lalu login atau login gitu. Nah, memasukkan username, password, dan sebagainya. Setelah itu melakukan validasi data apakah benar atau sesuai. Jika sesuai, maka langsung menginformasikan sebuah absen siswa tersebut. Selanjutnya ada tahap pengajuan absensi. Nah, siswa tersebut mengakses web kehadiran, lalu siswa tersebut login, lalu di situ ada pengajuan absen. Nah, di situ ada surat izin dan surat sakit yang disertai dengan dokumentasi atau bukti yang memperkuat bahwa izin itu atau sakit itu beneran gitu. Selanjutnya ada tahap input data absensi yang dimana pengajar tersebut melakukan pengaksesan pada web kehadiran, lalu pengajar tersebut login. Setelah itu pengecekan validasi data akun, jika sesuai maka langsung input data absen. Nah, input data absen itu ada dua bagian, yaitu kelas dan mata pelajaran. Selanjutnya ada tahap input absen. Seorang pengajar itu mengakses web kehadiran, lalu login seperti biasa, lalu input absensi. Nah, setelah input absensi itu ada 3 bagian, ada alfa, izin, dan sakit. Selanjutnya ada tahap cek absen, yaitu seorang pengajar seperti biasa mengakses web kehadiran, lalu login. Setelah login, maka melakukan validasi data akun. Jika sesuai, maka di situ langsung mengklik cek absensi. Nah, di situ ada keterangan alfa, izin, dan sakit. Nah, setelah itu pengajar tersebut apakah ingin mengedit absensi seperti siapa yang sakit, siapa yang izin, dan siapa juga yang alfa. Nah, setelah itu maka akan melakukan simpan atau save gitu. Oke, selanjutnya itu tahap rekap absensi. Seorang pengajar itu mengakses web kehadiran. Setelah itu login seperti biasa, melakukan validasi data akun, lalu di situ ada rekap absensi, yang dimana itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama itu ada harian, bulanan, dan semester. Selanjutnya ada tahap keterangan absen. Di sini keterangan absen itu untuk orang tua siswa yang ingin mengecek. Nah, orang tua siswa tersebut mengakses web kehadiran, lalu login yang sudah ada. Nah, setelah login maka akan melakukan validasi data seperti biasa. Nah, jika akun tersebut sesuai atau valid, maka itu akan ngeklik keterangan absen yang dimana itu surat izin dan surat sakit. Nah, pada siswa yang ingin melakukan pengajuan absen gitu. Nah, sekarang tahap selanjutnya, tahap cek absensi, yang dimana cek absensi ini untuk orang tua. Nah, orang tua siswa tersebut seperti biasa mengakses web kehadiran lalu login. Setelah itu melakukan validasi data. Nah, setelah akun tersebut valid, maka orang tersebut mengklik cek absensi, yang dimana itu ada 3 bagian, alfa, izin, sakit pada siswa tersebut gitu. Selanjutnya tahap merekap absensi dan tahap laporan absensi. Nah, di sini bagian staf TU pada SMA Pasundan 4 Bandung. Nah, staf TU tersebut seperti biasa dan seperti yang lainnya mengakses web kehadiran tersebut lalu login. Setelah login maka akan melakukan validasi data. Setelah akun tersebut valid, maka akan berlanjut pada merekap absen. Setelah merekap absen, maka akan dilaporkan absensi, yaitu laporan absensi bulanan dan tahunan. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija Ibrahim Setiadi. Di tugas besar ini saya bertugas untuk membuat sequence diagram. Di sini saya membuat dua sequence diagram, yaitu yang pertama untuk sequence diagram registrasi atau pendaftaran siswa baru, yang kedua yaitu untuk sistem absensi. Baik, untuk yang pertama di sini untuk registrasi atau pendaftaran siswa baru. Pertama di sini ada sequence diagram daftar akun. Di sini pendaftar mengisi username, password dan email di form daftar akun. Lalu data username, password dan email yang tadi diinputkan divalidasi formatnya di kontrol daftar akun. Lalu jika valid formatnya, maka username, password dan email yang tadi diinputkan akan disimpan di tabel akun. Dan jika tidak valid, maka akan kembali ke pemanasan akun dan dimunculkan notifikasi yaitu username atau password salah atau tidak sesuai format. Lalu jika valid tadi disimpan di tabel akun, lalu akan muncul pemberitahuan login berhasil pada pendaftar. Nah, setelah login berhasil, maka pendaftar akan masuk ke menu utama, Nah, di sini menu utama akan menampilkan menu utama kepada pendaftar. Untuk selanjutnya di sini ada sequence diagram login. Di sini pendaftar mengisikan username dan password di form login, lalu validasi data login di sini di kontrol login lalu divalidasi. Dan kalau datanya valid, maka akan muncul pemberitahuan login berhasil, dan jika datanya tidak valid, maka akan muncul notifikasi username atau password salah. Nah, di sini jika valid, pemberitahuan akan muncul notifikasi pemberitahuan berhasil, login berhasil, lalu pendaftar akan masuk ke menu utama. Di menu utama ini akan menampilkan menu utama kepada pendaftar atau user. Nah, selanjutnya yaitu ada sequence diagram pendaftaran siswa. Nah, di sini pendaftar mengakses web SMA Pasundan 4, lalu masuk ke menu utama, menu utama menampilkan halaman utamanya kepada pendaftar. Lalu pendaftar memilih menu dashboard di menu utama. Lalu pendaftar memilih informasi PPDB. Nah, informasi PPDB menampilkan informasi PPDB kepada pendaftar. Lalu pendaftar melakukan login. Setelah login berhasil, maka informasi PPDB akan menampilkan persyaratan pendaftaran. Nah, di sini pendaftar melakukan pendaftaran. Nah, di sini di persyaratan pendaftaran ini untuk mengisi formulir pendaftaran di sekolah ini harus dimana membayar lebih dahulu. Jadi di sini harus menguploadkan dulu bukti pembayaran untuk bisa mengisi formulir pendaftaran. Di sini pendaftar melakukan pendaftaran di informasi PPDB, lalu di form pendaftaran siswa baru si pendaftar mengupload bukti pembayaran untuk pendaftaran, lalu bukti pembayaran, lalu di kontor pendaftaran melakukan cek pembayaran. Lalu setelah melakukan cek pembayaran di ACC pembayaran, melakukan kontrol pembayaran, lalu masuk ke pendaftaran siswa baru menampilkan formulir pendaftarannya ke pendaftar. Lalu pendaftar mengisi formulir pendaftaran dan mengupload berkas-berkas yang dibutuhkan. Setelah itu di pendaftaran siswa baru ini langsung menyimpan di form pendaftaran siswa baru, langsung disimpan di tabel pendaftaran. Setelah menyimpan data, lalu muncul notifikasi penyimpanan data berhasil, lalu form pendaftaran siswa baru akan memunculkan
menampilkan notifikasi pendaftaran berhasil dan informasi selanjutnya ke pendaftar. Dan selanjutnya ada sequence diagram cek data. Ini untuk cek data si pendaftar. Nah, di sini bagian informasi melakukan login. Yang pertama di form login, yaitu lalu dilakukan validasi data di kontrol login. Lalu jika valid akan menuju halaman utama, dan jika tidak valid akan kembali ke halaman login dan memunculkan notif username atau password salah. Nah, jika valid akan dikirim ke halaman utama. Lalu halaman utama menampilkan halaman utama kepada bagian informasi atau user. Lalu bagian informasi mengakses halaman cek data di form halaman utama. Lalu form halaman utama memindahkan form kontrol halaman utama, lalu memindahkan ke halaman cek data. Lalu form cek data siswa menampilkan halaman cek data siswa kepada bagian informasi. Nah, di sini bagian informasi mengecek data siswa, lalu kontrol cek data siswa mengambil data ke tabel data siswa, lalu tabel data siswa mengirimkan data kepada kontrol data siswa. Lalu kontrol data siswa menampilkan data siswa kepada form cek data siswa. Cek data siswa menampilkan data siswa kepada bagian informasi. Selanjutnya ada sequence diagram pemberkasan, di mana pendaftar menguploadkan berkas tambahan untuk pendaftaran. Nah, di sini pendaftar melakukan login terlebih dahulu sama seperti tadi. Setelah login, lalu pendaftar mengakses halaman informasi pemberkasan di halaman utama. Lalu halaman utama memindahkan formnya ke halaman pemberkasan. Di halaman pemberkasan, form pemberkasan menampilkan halaman pemberkasan kepada si pendaftar. Nah, si pendaftar mengupload berkas di form pemberkasan dari kontrol pemberkasan, lalu mengupload atau menyimpan data ke tabel pemberkasan. Dari tabel setelah menyimpan data berhasil, lalu dari tabel pemberkasan akan memberikan notifikasi upload berhasil kepada kontrol pemberkasan, dan kontrol pemberkasan akan memberikan notifikasi upload berhasil kepada form pemberkasan, dan pemberkasan akan menampilkan notifikasi upload berhasil kepada pendaftar. Selanjutnya itu adalah verifikasi data. Bagian informasi melakukan login seperti tadi. Nah, setelah berhasil login, bagian informasi akan mengakses halaman cek data siswa. Lalu halaman utama memindahkan ke halaman cek data siswa. Dari halaman cek data siswa, halaman cek data siswa menampilkan halaman cek data dan data siswa yang terdaftar kepada bagian informasi. Lalu bagian informasi mengecek kelengkapan data pendaftar. Lalu halaman cek data siswa melakukan perintah mengambil data. Lalu kontrol cek data siswa mengambil data pendaftar dari tabel pendaftaran. Tabel pendaftaran memberikan data pendaftar kepada kontrol cek data, lalu kontrol cek data menampilkan data siswa. Lalu dari form halaman cek data siswa menampilkan data pendaftar kepada bagian informasi. Di sini bagian informasi memvalidasi pembayaran di halaman form cek data siswa. Lalu si form mengakses pembayaran, dan kontrol cek data siswa menyimpan datanya ke tabel pendaftaran. Dan di sini tabel pendaftaran mengirimkan notifikasi penyimpanan berhasil ke kontrol cek data. Lalu kontrol cek data menampilkan data yang sudah di ACC dan yang belum di ACC ke form cek data. Dari form cek data menampilkan data yang sudah di ACC dan yang belum kepada bagian informasi. Selanjutnya di sini untuk kelola jadwal. Di sini untuk kelola
jadwal tes dan juga wawancara di sini dilakukan oleh panitia PPDB. Di sini panitia PPDB melakukan login. Setelah berhasil login lalu masuk ke halaman utama. Dari halaman utama si panitia PPDB ini mengakses menu dashboard. Selanjutnya menu halaman utama memindahkan ke halaman jadwal. Di form halaman jadwal si panitia PPDB menginputkan jadwal wawancara dan juga tes di form halaman jadwal. Lalu dari form halaman jadwal, data yang diinputkan disimpan ke tabel jadwal. Setelah menyimpan data jadwal berhasil, dari tabel jadwal mengirimkan notifikasi upload data berhasil kepada kontrol jadwal, dan kontrol jadwal menampilkan jadwal yang sudah diupload ke form halaman jadwal. Dari form halaman jadwal menampilkan jadwal wawancara dan tes awal yang sudah diupdate oleh panitia PPDB tadi kepada panitia. Selanjutnya di sini ada sequence untuk melihat jadwal yang akan dilakukan oleh pendaftar. Di sini pendaftar melakukan login. Setelah melakukan login akan masuk ke menu utama. Di sini menampilkan halaman utama, mengakses menu dashboard. Lalu si pendaftar memilih halaman jadwal, lalu pindah ke halaman jadwal. Di sini form halaman jadwal menampilkan jadwal, kontrol jadwal, lalu kontrol jadwal mengambil data jadwal ke tabel jadwal. Dari tabel jadwal memberikan data jadwal yang sudah diinputkan tadi oleh panitia ke kontrol jadwal, lalu kontrol jadwal menampilkan jadwal kepada form halaman jadwal. Dari form halaman jadwal menampilkan jadwal wawancara dan tes awal kepada pendaftar. Selanjutnya hasil tes. Di sini panitia PPDB mengupload hasil tes dari si pendaftar tadi yang sudah melakukan tes. Di sini panitia PPDB akan melakukan login terlebih dahulu. Setelah login, panitia PPDB akan mengakses halaman hasil tes. Setelah mengakses halaman hasil tes dan berada di form hasil tes, panitia PPDB menginputkan hasil tes di form halaman hasil tes. Nah, data yang diinputkan itu akan disimpan ke tabel hasil tes. Nah, setelah penyimpan data berhasil, tabel hasil tes akan menampilkan notifikasi upload berhasil kepada kontrol hasil. Lalu kontrol hasil akan menampilkan hasil tes yang sudah diupload kepada penghalaman hasil tes. Lalu penghalaman hasil tes akan menampilkan hasil tes yang telah diupload oleh panitia PPDB kepada panitia PPDB. Selanjutnya mengupload hasil wawancara oleh panitia PPDB. Nah, pertama panitia PPDB melakukan login terlebih dahulu seperti tadi, lalu mengakses halaman hasil wawancara. Di sini di form halaman wawancara, panitia PPDB menginputkan hasil wawancara dan hasil inputan wawancara tadi dikirim ke tabel hasil wawancara. Nah, setelah upload berhasil, tabel hasil wawancara akan mengirimkan notifikasi upload berhasil kepada kontrol hasil, lalu kontrol hasil akan menampilkan hasil wawancara yang sudah diupload ke form halaman hasil wawancara. Dari form halaman hasil wawancara akan menampilkan hasil wawancara yang telah diupload oleh panitia PPDB. Nah, selanjutnya untuk informasi penerimaan di sini panitia PPDB melakukan login terlebih dahulu. Setelah berhasil login, panitia PPDB akan mengakses halaman laporan PPDB. Di sini di form laporan PPDB, si panitia PPDB akan melakukan input data penerimaan. Setelah melakukan input data penerimaan, data yang diinputkan akan disimpan di tabel laporan PPDB. Setelah menyimpan data berhasil, maka tabel laporan PPDB akan memberikan notifikasi berhasil pada kontrol laporan PPDB. Lalu kontrol laporan PPDB akan menampilkan pemberitahuan upload data berhasil kepada form laporan PPDB. Lalu dari form laporan PPDB akan menampilkan laporan PPDB kepada panitia PPDB.
Di sini ada laporan PPDB. Di sini staf TU melakukan, tadi kan dilakukannya oleh panitia PPDB, selanjutnya dilakukan oleh staf TU. Di sini staf TU melakukan login lebih dahulu. Jika berhasil login, maka staf TU akan mengakses laporan PPDB. Di form laporan PPDB, staf TU akan melakukan input data penerimaan di form laporan PPDB. Lalu form data yang diinputkan akan disimpan di laporan PPDB. Nah, setelah disimpan, tabel laporan PPDB akan memunculkan notifikasi berhasil kepada kontrol laporan PPDB. Dari kontrol laporan PPDB akan menampilkan pemberitahuan upload data berhasil kepada form laporan PPDB. Form laporan PPDB akan menampilkan laporan PPDB ke staf TU. Selanjutnya ada update PPDB. Di sini bagian informasi, lakukan login terlebih dahulu. Jika login sudah berhasil, maka bagian informasi akan mengakses form informasi PPDB. Lalu si bagian informasi ini mengupdate informasi PPDB di form informasi PPDB, lalu menginputkan data. Nah, data yang diinputkan di form informasi PPDB tadi, kontrol informasi disimpan ke tabel PPDB. Nah, setelah menyimpan data berhasil, tabel PPDB akan memberikan notifikasi berhasil kepada kontrol informasi PPDB. Kontrol informasi PPDB akan memposting informasi ke form informasi PPDB, dan form informasi PPDB akan memberikan informasi yang diposting oleh bagian informasi tadi. Diagram, lihat hasil. Di sini pendaftar melakukan login terlebih dahulu, lalu setelah login, pendaftar akan mengakses menu halaman lihat hasil. Nah, setelah di form lihat hasil, si form lihat hasil akan menampilkan hasil tes. Nah, sebelum menampilkan, si form ini akan mengambil data hasil tesnya dulu di tabel hasil tes. Nah, di tabel hasil tes diambil, lalu dari tabel hasil tes memberikan data hasil tesnya kepada kontrol hasil tes, lalu dari kontrol hasil tes akan menampilkan hasil tes kepada form halaman lihat hasil. Dari form halaman lihat hasil akan menampilkan hasil tes kepada pendaftar. Selanjutnya di sini ada cetak laporan. Di sini staf TU login terlebih dahulu ya, seperti biasa login terlebih dahulu agar bisa mengakses menu ini. Lalu setelah berhasil login, staf TU akan mengakses form laporan PPDB. Nah, di form laporan PPDB ini, si staf TU ini membuat laporan PPDB untuk keseluruhan laporan. Lalu kontrol laporan PPDB akan menyimpan data dari tabel laporan. Setelah berhasil menyimpan data, akan memunculkan notifikasi berhasil kepada kontrol laporan PPDB. Dari kontrol laporan PPDB akan menampilkan pemberitahuan upload data berhasil kepada form laporan PPDB. Nah, dari form laporan PPDB akan menampilkan laporan PPDB ke staf TU. Nah, selanjutnya ada sequence diagram untuk bagian absensi. Nah, di sini sequence diagram absen utama. Pertama, siswa melakukan absen pada fingerprint. Mesin fingerprint melakukan validasi sidik jari. Nah, jika tidak valid, akan memunculkan notifikasi silakan hubungi bagian tiket. Dan jika valid, maka data absen akan disimpan ke tabel absen siswa. Nah, setelah data disimpan, akan muncul notifikasi menyimpan data berhasil kepada kontrol fingerprint, lalu kontrol fingerprint akan mengirimkan notifikasi absen berhasil ke mesin fingerprint. Nah, di mesin fingerprint ini akan menampilkan notifikasi absen berhasil. Nah, selanjutnya lembar kehadiran, sequence diagram lembar kehadiran. Nah, di sini prosesnya sama seperti tadi, cuman di sini setelah absen berhasil, nah di sini siswa melakukan absen fingerprint terlebih dahulu di mesin fingerprint, lalu
mesin fingerprint melakukan validasi sidik jari. Nah, jika valid, maka si data absennya akan disimpan tabel absen. Nah, setelah disimpan, lalu tabel data absen tadi akan diupload ke lembar absen siswa. Nah, akan muncul notifikasi menyimpan data berhasil kepada kontrol fingerprint, lalu kontrol fingerprint menampilkan notifikasi absen berhasil ke mesin fingerprint, lalu mesin fingerprint menampilkan notifikasi absen berhasil. Selanjutnya di sini login ya. Sequence diagram login di sini, login ini untuk siswa login ke website SMA Pasundan 4. Nah, di sini siswa melakukan mengisikan username dan password, lalu di form login, lalu data yang diinputkan divalidasi. Nah, setelah jika divalidasi, nah jika valid maka akan muncul pemberitahuan login berhasil, dan jika tidak valid maka akan muncul username atau password salah. Nah, jika valid akan muncul pemberitahuan login berhasil, lalu si siswa akan dipindahkan ke menu utama, dan menu utama akan menampilkan halaman menu utama kepada siswa. Nah, di sini ada sequence diagram absensiku, yaitu untuk si siswa mengecek absensi dia di website. Nah, di sini siswa melakukan login seperti tadi di atas, proses login seperti tadi di atas. Lalu setelah login, siswa akan mengakses halaman cek absensi. Nah, di form cek absensi, si siswa form absensi akan mengambil data absen siswa ke tabel absen siswa. Nah, si tabel absen siswa ini akan mengirimkan data ke kontrol absensi, lalu kontrol absensi akan menampilkan data absen sesuai dengan nama akun yang sedang login. Jadi datanya sesuai dengan data akun yang digunakan yang login pada website itu. Lalu dari kontrol absensi, dari kontrol absen menampilkan data absen sesuai dengan nama akun yang login dari form ke form absensiku. Lalu form absensiku akan menampilkan data absen si siswa yang login menggunakan akun tersebut. Form pengajuan absen. Nah, di sini siswa melakukan login terlebih dahulu. Nah, di sini pengajuan absen ini form untuk proses untuk mengajukan, misalnya siswa ini tidak bisa masuk sekolah karena sakit atau izin. Jadi siswa bisa melakukan upload atau pengajuan absen lewat website. Nah, di sini siswa melakukan login terlebih dahulu. Sudah melakukan login, lalu si siswa akan dipindahkan ke form pengajuan absen. Di form pengajuan absen ini si siswa mengisi form pengajuan absen. Setelah mengisi form pengajuan absen, dari kontrol pengajuan absen ini akan menyimpan data ke tabel absensi siswa. Dari tabel absensi siswa, setelah diupload akan muncul notifikasi berhasil ke kontrol pengajuan absen. Di kontrol pengajuan absen akan menampilkan pemberitahuan upload data berhasil ke form pengajuan absen. Dari form pengajuan absen akan menampilkan pesan pengajuan Anda berhasil diupload kepada siswa. Nah, di sini siswa tinggal menunggu aja diakses oleh si guru atau si pengajar. Selanjutnya ada sequence diagram data absen, cek data absen yang dilakukan oleh pengajar. Jadi pengajar melakukan login terlebih dahulu. Setelah login berhasil, pengajar akan memilih menu cek absensi. Nah, pada form cek absensi ini si pengajar memilih cek absensi. Nah, pada form cek absensi, lalu si cek absensi akan mengecek absensi sesuai dengan format yang diinputkan oleh si pengajar. Lalu kontrol cek absensi akan mengambil data dari tabel absen siswa. Dari tabel absen siswa akan memberikan data kepada kontrol
cek absensi. Lalu kontrol cek absensi akan menampilkan data sesuai format yang diminta oleh si pengajar. Diberikan kepada form cek absensi. Dari form cek absensi akan menampilkan data absen sesuai dengan yang diminta tadi oleh si pengajar dan ditampilkan ke si pengajar. Lalu si pengajar akan melakukan input atau ubah absen. Di sini melakukan input atau ubah absen. Selanjutnya pada form cek absensi ini si pengajar melakukan update atau input absen. Di sini mengubah absen, lalu form cek absensi ini mengubah keterangan absen siswa. Lalu dari kontrol cek ini akan menyimpan data yang diubah oleh si pengajar ini. Lalu akan memunculkan notifikasi berhasil, menampil ke kontrol cek absensi. Lalu kontrol cek absensi akan menampilkan absen ke form cek absensi. Form cek absensi akan menampilkan absen ke pengajar. Di sini ada cek absensi dan rekap absen yang dilakukan oleh pengajar. Di sini pengajar melakukan login terlebih dahulu. Setelah berhasil login, pengajar mengakses cek absensi. Lalu setelah di form cek absensi, si pengajar memilih kelas yang akan dia cek atau dia absen. Setelah memilih kelas yang dia absen, si pengajar menginputkan absen si siswa. Lalu setelah menginputkan absen siswa, si data yang diinputkan akan disimpan pada tabel absen siswa. Lalu si tabel absen siswa akan memunculkan notifikasi berhasil ke si kontrol cek absensi. Lalu si kontrol cek absensi akan menampilkan hasil absen kepada form cek absensi. Dari form cek absensi ini akan menampilkan data absen yang sudah diabsen kepada si pengajar. Nah, selanjutnya si pengajar memilih rekap absen pada form cek absensi. Setelah memilih rekap absen, lalu si pengajar mengisi form rekap absen. Nah, setelah mengisi form rekap absen, data yang diinputkan di form cek absensi ini untuk merekap, maka si kontrol cek absensi ini akan meminta data ke tabel absensi siswa. Lalu si absensi siswa akan mengirimkan data kepada kontrol. Lalu kontrol akan menampilkan hasil rekapan data dari yang diminta oleh si pengajar ke form cek absensi. Dari form cek absensi ini akan menampilkan hasil rekapan yang diminta oleh si pengajar. Selanjutnya di sini ada cek absensi dan pengajuan keterangan absen yang dilakukan oleh orang tua siswa. Di sini orang tua siswa melakukan login. Setelah berhasil login, lalu si orang tua siswa akan mengakses menu cek absensi siswa. Lalu di form absensi siswa, si orang tua akan memasukkan NIS, nama dan kelas murid. Lalu form cek absensi akan mengambil data. Lalu kontrol absensi akan mengambil data pada tabel absensi siswa. Lalu tabel absensi siswa akan memberikan data yang diminta kepada kontrol cek absensi. Lalu kontrol cek absensi akan menampilkan absen kepada absen siswa yang diminta ke form cek absensi. Lalu form cek absensi akan menampilkan data absen sesuai format yang diminta oleh siswa. Jadi misalnya si orang tua minta absen atas nama Rido, makanya ditampilkan akan absensi atas nama Rido. Selanjutnya si orang tua siswa dapat mengajukan keterangan absen siswa. Di sini misalnya si anaknya ini
tidak bisa masuk sekolah, dan sini orang tuanya bisa melakukan pengajuan keterangan absen siswa. Di sini orang tua mengajukan keterangan absen siswa pada form cek absensi ini. Lalu si orang tua siswa akan mengisi form pengajuan di form cek absensi. Setelah itu kontrol cek absensi akan menyimpan data pengajuan di tabel absen siswa. Lalu ketika menyimpan data berhasil, tabel siswa akan mengirimkan notifikasi berhasil ke kontrol cek absensi. Dari kontrol cek absensi akan menampilkan notif kepada form cek absensi. Lalu form cek absensi akan menampilkan notif berhasil mengupload pengajuan kepada orang tua siswa. Setelah itu ada sequence diagram laporan absensi dan rekap absensi yang dilakukan oleh staf TU. Nah, di sini staf TU melakukan login. Setelah berhasil login, si staf TU mengakses cek absensi. Setelah mengakses cek absensi, di form cek absensi, staf TU memilih rekap absen, memilih rekap absen, lalu menginputkan format rekap. Setelah menginputkan format rekap, si form cek absensi ini akan menyimpan data lalu mengirimkan aplikasi berhasil. Lalu kontrol cek data absensi akan menampilkan hasil rekapan ke form cek absensi. Lalu form cek absensi akan menampilkan hasil rekap absen ke sistem TU. Nah, lalu staf TU memilih cetak laporan absen di form cek absensi ini. Nah, setelah memilih cetak laporan absen, form cek absensi ini akan mengambil data di tabel absen siswa. Nah, di tabel absen siswa ini akan mengirimkan data ke si kontrol cek absensi. Lalu kontrol cek absensi akan menampilkan laporan ke si cek absensi. Dari cek absensi akan menampilkan laporan ke si staf TU. Nah, di situ udah bisa dicetak langsung. Perkenalkan, saya Vioni Monica. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram STAT. Yang pertama registrasi. Yang pertama mulai, lalu pendaftaran siswa baru. Kemudian di dalam pendaftaran siswa baru memverifikasi data diri dan surat kelakuan baik. Terus lalu terdapat entry point. Jika gagal mendaftar akan mengulangi proses tersebut. Jika berhasil mencetak kwitansi, lalu generate username dan password, kemudian login. Di dalam login terdapat entry point. Jika gagal login, mengulangi login kembali, lalu memverifikasi password dan username. Jika benar, dapat mengakses 3 database. Yang pertama jadwal tes, yang kedua hasil tes, dan yang ketiga pemberkasan. Lalu kemudian exit dan final state. Yang pertama mulai, lalu kemudian login, memverifikasi username dan password, dimasukkan dalam entry point. Jika gagal akan mengulangi proses tersebut. Lalu kemudian ada input database PPDB. Setelah itu mengakses database, terdapat 4 yang dapat diakses. Yang pertama jadwal tes, yang kedua data siswa, yang ketiga hasil tes, dan yang keempat hasil wawancara. Lalu jika data berhasil diinput, akan memverifikasi data dan kemudian mencetak laporan PPDB. Lalu ada absensi. Yang pertama mulai, lalu kemudian login. Dalam login akan memverifikasi username dan password di dalam entry point. Jika gagal, akan mengulangi proses tersebut. Jika berhasil, dapat mengakses 3 database. Yang pertama cek absensi, yang kedua absen, lalu yang ketiga izin atau sakit. Di dalam absen terdapat verifikasi fingerprint. Jika gagal absen, mengulangi proses tersebut. Lalu kemudian ada surat izin sakit. Dapat upload surat izin sakit di dalam entry point. Jika gagal akan mengulangi proses tersebut. Dan cek absensi, lalu exit dan final state. Saya Kiki Lydia Kuswara yang mendapatkan tugas yaitu bagian kelas diagram. Untuk yang pertama, saya akan membahas kelas diagram untuk legislasi SMA Pasundan 4 Bandung. Pada kelas diagram legislasi, terdapat 3 entitas, yaitu registrasi, login, dan dashboard.
Dashboard hanya dapat diakses setelah melakukan login, yang mana sebelumnya pengguna harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Dashboard dapat diakses oleh beberapa pengguna, antara lain pendaftar, bagian informasi, panitia PPDB, dan staf TU. Pada bagian pertama terdapat pendaftar. Pendaftar dapat melakukan pendaftaran siswa baru dengan melengkapi data diri, dokumen, surat kelakuan baik, dan kwitansi pembayaran. Selanjutnya, pendaftar dapat melihat jadwal tes. Jadwal tes diatur untuk pendaftar melakukan tes dan wawancara setelah mendaftar siswa baru. Setelah itu, pendaftar dapat melihat hasil tes. Pendaftar juga harus melakukan pemberkasan untuk melengkapi berkas dokumen yang belum lengkap. Selanjutnya, yang kedua, terdapat bagian informasi. Bagian informasi melakukan pengecekan data siswa untuk mengetahui siswa mana saja yang mendaftar, melakukan tes, mendapatkan hasil tes, serta kelengkapan pemberkasan. Bagian informasi pun melakukan pengolahan laporan PPDB yang berkaitan dengan pendaftar dan penerimaan siswa baru. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ada panitia PPDB. Panitia PPDB bertanggung jawab dalam mengelola data siswa untuk mengatur dan memastikan validitas data siswa sesuai dengan persyaratan PPDB. Panitia PPDB mengelola jadwal, dan jadwal tersebut diberikan kepada pendaftar untuk melakukan tes dan wawancara. Panitia PPDB pun menilai hasil wawancara dan memberikan hasil penilaian hasil wawancara kepada orang tua dan yang melakukan wawancara. Serupa dengan wawancara, panitia PPDB menilai hasil tes dan memberikan penilaian hasil tes kepada pendaftar yang melakukan tes. Terakhir adalah staf TU. Staf TU melakukan verifikasi data untuk memastikan keakuratan data pendaftar dan menyelesaikan atau menyetujui proses registrasi. Staf TU mengelola informasi penerimaan dan bertugas untuk memverifikasi laporan PPDB serta mengambil tindakan jika laporan sudah valid. Staf TU melakukan proses pencetakan laporan. Laporan tersebut bertujuan untuk menghasilkan informasi detail mengenai aktivitas PPDB, termasuk jumlah pendaftar, jumlah yang diterima, dan informasi lainnya yang akan disampaikan kepada kepala sekolah. Selanjutnya, terdapat kelas diagram absensi. Pada kelas diagram absensi SMA Pasundan 4 Bandung, hanya terdapat satu entitas, yaitu login. Login ini dapat diakses oleh beberapa pengguna, antara lain siswa, orang tua siswa, pengajar, dan staf TU. Siswa dapat melakukan absensi utama melalui sistem fingerprint untuk memastikan kehadiran mereka tercatat dengan benar dan akurat dalam sistem absensi. Selain itu, siswa juga dapat mengajukan absensi sakit atau izin dengan melampirkan surat pengajuan. Orang tua siswa dapat memeriksa absensi anak mereka untuk memantau kehadiran anak mereka di sekolah, apakah mereka hadir atau tidak. Selain itu, orang tua siswa juga dapat mengunggah surat keterangan, surat izin atau surat sakit agar absensi siswa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, terdapat absensi utama yang dilakukan menggunakan sistem fingerprint yang menginputkan data kehadiran siswa ke lembar kehadiran siswa, sehingga data absensi siswa tercatat apakah mereka sakit, izin, atau alfa. Pengajar dapat mengecek absensi siswa, memastikan apakah mereka hadir atau tidak. Pengajar dapat membuka data absensi sesuai dengan kelas dan mata pelajaran yang sesuai dengan jadwal mengajar mereka. Selain itu, pengajar juga dapat menginputkan absensi siswa dengan kondisi yang sesuai, seperti sakit, izin, atau alfa. Pengajar dapat merekap absensi dengan mudah dan efisien sesuai dengan periode waktu yang ditentukan, baik harian, bulanan, maupun per semester. Selanjutnya, staf TU bertugas merekap absensi siswa secara akurat dan efisien, serta menginputkannya ke dalam sistem agar dapat diakses oleh pengajar. Selain itu, staf TU juga dapat menghasilkan laporan absensi yang dapat digunakan untuk keperluan sekolah dengan menggunakan sistem ini. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Ibrahim Setiadi. Di sini akan menjelaskan tentang objek diagram. Nah, di sini ada objek diagram pendaftaran atau registrasi. Nah, di sini objek Ando adalah dari kelas register yang berisikan alamat dengan nama dengan value Ando, lalu email dengan value ando@gmail.com, lalu nomor telepon dengan value 081245, lalu ada alamat dengan value Jalan Guna-Guna, lalu ada jenis kelamin dengan value laki-laki. Nah, selanjutnya ada objek Ando dari kelas login yang berisikan username dengan value Ando, lalu password dengan value 1234. Nah, selanjutnya ada objek 1001 dari kelas pendaftaran yang berisikan ID pendaftaran dengan value 1001 dan namanya yaitu dengan value Ando. Nah, di sini ada objek NP001 dari kelas pendaftaran siswa baru yang berisikan nomor pendaftaran dengan value NP001, lalu ada tanggal pendaftaran dengan value 16/06/2023, lalu ada nama dengan value Ando, lalu ada jurusan dengan value IPA. Dan di sini ada objek Ando dari kelas data diri. Lalu di sini ada NIK dengan value 3212345, lalu ada nama dengan value Ando. Di sini ada jenis kelamin dengan value laki-laki. Lalu ada nomor telepon dengan value 081235, lalu ada alamat dengan value Jalan Guna-Guna. Selanjutnya ada ID 001 dari kelas dokumen. Yang di sini ID dokumen dengan value IDO 001, lalu berkas dengan isinya dengan berkas. Dan di sini ada objek NSB 001 dari kelas surat kelakuan baik. Di sini ada nomor surat dengan value NSB 001, lalu ada tanggal surat dengan value 05 bulan 6 tahun 2023. Lalu di sini ada nama surat dengan value SKCK, lalu ada keterangan dengan value ada. Selanjutnya di sini ada KW 001 yaitu dari kelas kwitansi. Lalu di sini ada nomor kwitansi dengan value KW 001, lalu ada tanggal kwitansi dengan value 20 bulan 6 tahun 2023. Nah, di sini ada nominal dengan value 200.000. Nah, di sini selanjutnya ada objek dashboard. Di sini dengan objek dashboard dari kelas dashboard. Selanjutnya ada informasi sekolah dengan value informasi, lalu ada informasi PPDB dengan value informasi PPDB. Lalu di sini ada objek BI001 yaitu adalah kelas entitas dari kelas bagian informasi dengan ID yang bervalue BI001, lalu ada nama dengan value Denny, lalu ada jabatan dengan value anggota. Selanjutnya ada objek 211134 dari kelas data siswa yang berisikan di sini ada NISN dengan value 21134, lalu ada nama siswa dengan value Ando, lalu di sini jenis kelamin dengan value laki-laki, lalu ada nomor telepon dengan value 08122345, lalu ada alamat dengan value Jalan Guna-Guna, lalu ada jurusan dengan value IPA. Dan di sini ada objek IDL 001 dari kelas laporan PPDB. Di sini yang berisikan ada ID laporan dengan value IDL 001, lalu ada tanggal dengan value tanggal 3 bulan 6 tahun 2023,
Lalu di sini ada nama siswa dengan value ando. Lalu di sini ada status penerimaan dengan value diterima. Selanjutnya ada objek IDP 001 dari kelas penerimaan yang berisikan IDP penerimaan dengan value IDP 001. Lalu di sini ada hasil penerimaan dengan value diterima. Nah, di sini ada IDJ 001, yaitu adalah entitas dari kelas jadwal. Dan di sini ada yang berisikan ID jadwal dengan value IDJ 001. Lalu di sini ada nama pendaftar dengan value ando. Lalu di sini ada tanggal dengan value tanggal 30 bulan 6 tahun 2023. Lalu ada waktu di sini dengan value jam 8 sampai jam 10 WIB. Lalu di sini ada ruangan dengan value kelas 2 IPA. Nah, yang selanjutnya ada objek dari HS001 dari kelas hasil yang berisikan ID hasil dengan value HS001. Lalu ada nama pendaftar dengan value ando. Lalu ada keterangan hasil dari value baik. Selanjutnya ada NB001, lalu ada berkas, lalu ada keterangan dengan value lengkap. Selanjutnya di sini ada objek PT001, yaitu dari kelas penitia PPDB dengan ID. Di sini berisikan ada ID dengan value PT001, lalu ada nama dengan value Wahyu. Di sini lalu ada jabatan dengan value anggota. Lalu selanjutnya ada objek NW001, yaitu dari kelas wawancara. Di sini berisikan ada nama wawancara dengan value NW001, lalu ada pertanyaan di sini dengan value isinya pertanyaannya. Lalu di sini ada jawaban dengan value jawaban dari pertanyaan tadi. Lalu ada hasil dengan value baik. Di sini hasilnya itu hasil dari wawancara. Di sini selanjutnya ada objek NT001 dari kelas teks, ya, yang berisikan ada notes dengan value NT001. Lalu ada soal dengan value soal. Di sini diisinya dengan soal tesnya. Lalu di sini ada jawaban dengan value jawaban dari si pendaftar. Selanjutnya ada ST001 dari kelas TU. Di sini ada ID ST001, lalu ada nama dengan value Denny, lalu ada jabatan dengan value anggota. Selanjutnya ada objek NTT001, lalu ada di sini no data dengan bervalue NDT001. Lalu di sini ada data diri dengan value ando. Di sini ada hasil tes dengan value baik, lalu ada hasil wawancara dengan value baik. Selanjutnya ada objek IL011 dari kelas laporan. Di sini ada ID laporan dengan value IL011. Selanjutnya ada IDP 001, yaitu adalah dari objek dari kelas informasi penerimaan, berisikan ID penerimaan dengan value IDP 001. Lalu ada hasil penerimaan dengan value diterima. Selanjutnya ada objek diagram untuk bagian absensi, untuk sistem absensi. Selanjutnya di sini ada objek Andri dari kelas login yang berisikan username dengan value Andri, lalu ada password dengan value 1234. Selanjutnya ada objek NS001 dari kelas siswa yang berisikan no siswa dengan value NS001. Lalu di sini ada NISN dengan value 212001. Lalu di sini ada nama dengan value Andri Subejo. Nah, di sini ada jenis kelamin dengan value laki-laki. Lalu di sini ada kelas dengan value IPS 2.
Selanjutnya ada absen utama. Di absen ada 5, ada objek 5 dari kelas absen utama, yaitu ada yang berisikan yang pertama itu adalah kelas dari value IPS 2, lalu ada nomor absen dengan value 5, lalu ada ini NISN dengan value 212001, lalu ada nama dengan value Andri Subedjo. Nah, selanjutnya ada lembar kehadiran. Di sini objek dari entitas kelas lembar kehadiran. Nah, di sini ada NISN dengan value 212001, lalu ada nama dengan value Andri Subedjo, lalu di sini ada tanggal dengan value tanggal 3 bulan 7 tahun 2023, lalu ada waktu dengan value jam 07.00 WIB, lalu ada di sini status kehadiran dengan value hadir. Selanjutnya di sini ada objek Andri Subedjo dari kelas absensi yang berisikan NISN dengan value 212001, lalu ada nama dengan value Andri Subedjo, lalu ada tanggal dengan value tanggal 3 bulan 7 tahun 2023, lalu di sini ada status kehadiran dengan value hadir. Nah, di sini ada objek NP001 dari kelas pengajuan absen. Di sini yang berisikan nom pengajuan absen dengan value NP001, lalu ada nama dengan value Andri Subedjo. Di sini ada jurusan dengan value IPS, lalu di sini kelasnya ada value IPS 2. Nah, selanjutnya di sini untuk objek NI001 adalah yaitu adalah objek dari kelas surat izin. Di sini ada surat izin dengan value NI001, lalu ada nama dengan value Andri Subedjo, lalu di sini ada jurusan IPS, lalu ada kelas IPS 2, lalu ada keterangan dengan value acara keluarga. Nah, di sini ada objek NI002 harusnya dari sini. NI002, lalu di sini ada surat sakit. Di sini ada nomor surat NS002, NS002. Di sini ada nama Andri Subedjo. Di sini jurusan IPS, lalu di sini kelas IPS. Keterangannya dengan value sakit. Lalu selanjutnya ada objek dokumen dari keterangan absensi. Di sini berisikan dokumen, lalu di sini ada danu dari objek kelas orang tua siswa dengan yang berisikan nama dengan value danu, lalu ada jenis kelamin dengan value laki-laki, lalu di sini ada nomor telepon dengan value 081234567. Di sini ada alamat dengan value Jalan Suka-Suka. Nah, di sini ada objek 2341 dari kelas pengajar yang berisikan NUPTK dengan value 23341, lalu di sini ada jabatan dengan value guru. Dan selanjutnya di sini ada 1001, ada objek 1001 dari kelas data absen. Di sini yang berisikan itu ada ID dengan value 1001, lalu ada tanggal dengan value 03 bulan 7 tahun 2023. Nah, di sini ada objek 01 yaitu dari kelas mata pelajaran berisikan ID dengan value 01 dan nama dengan value matematika. Selanjutnya itu ada objek 02 dari kelas yang berisikan ID 02, lalu ada jurusan IPS, dan lalu ada nama dengan value Andri Subedjo. Selanjutnya ada objek 5 dari kelas absen dengan yang berisikan no absen dengan value 5, lalu ada status kehadiran dengan value hadir. Selanjutnya ada objek
dari kelas rekap efisiensi yang berisikan ID rekap dengan value RKP01, lalu ada tanggal dengan value 14 bulan 7 tahun 2023, lalu ada jurusan dengan value IPS, lalu ada kelas dengan jurusan IPS 2. Di sini ada laporan absensi. Di sini ada objek IL001, yaitu adalah objek dari kelas laporan absensi yang berisikan ID laporan dengan value IL001, lalu di sini ada jurusan dengan value IPS, lalu di sini ada kelas dengan value IPS 2. Dan di sini yang terakhir ada objek ST001 dari kelas TU yang berisikan ID dengan value ST001 dan jabatan dengan value anggota. Mungkin sekian saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.